selamat malam. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa biasa dahsyat. dahsyat. Ya, sudah ada 15 partisipan dari Google Meet dan 50 partisipan dari Zoom ya. Total peserta kita pada pekan ini adalah 162 kurang lebihnya berserta dengan adminnya. Mudah-mudahan pada saat nanti kita mulai tausiah, semua peserta sudah bergabung, kemudian kita bisa riadah bareng-bareng semuanya, ajaib bareng-bareng, download energi berlian dari langit bareng-bareng, insya Allah semuanya dapat berkah, berkelimpahan ya, terus berkelanjutan, terus energinya, semuanya ketularan rezekinya Bunda Rosnidar, semuanya dapat dua mobil, dua mobil, dua mobil. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin, mobilnya baru, selamat ya Bunda Rosnidar ya. Siapkan tempat parkir. Mobilnya 2, siapkan tempat parkir. Gitu ya. Ini sukses sekali ya Bunda Rosnidar ya, Iya. luar biasa. Nah, mobilnya bebas pajak ya Bunda ya. Bebas pajak. Ya dah. Oke, ayah bunda yang berbahagia ya pada malam hari ini, semoga ya semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, kemudian keluarganya juga sehat ya, dan kita selalu senantiasa dimudahkan, berkelimpahan oleh Allah, rezekinya datang dari arah mana saja yang tidak kita sangka-sangka, rezeki 5 miliar dalam 1 bulan, insya Allah bukan hal yang mustahil, Bunda Rosida. Amin. Ajaib, insya Allah semuanya bisa ajaib. Amin ya. Amin. Yang jualan online, jualannya offline, jualannya juga ralis. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang Amin. Amin. suami yang taat dan setia, istrinya juga taat dan setia. Pokoknya kita semuanya insya Allah wafat husnul khatimah, masuk surga Amin. bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Masuk Amin surga ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bareng-bareng ketemu lagi ya. Oke, terima kasih adik ya, suaranya dikecilin ya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Zoom ya, RFF dan LOP. Dalam tema pada malam hari ini adalah rasamu adalah lop ampuhmu. Rasa apa sih Bunda Susan? Asam, asin. Insya Allah nanti kita akan bahas bareng-bareng bagaimana sih kita harus membawa diri, membawa rasa supaya kita ini dalam meng-LOP-kan, memproyeksikan pikiran kita gitu kan, menjadi mudah ya, menjadi mudah terwujud nyata gitu ya. Apa yang dirasakan Bunda Rosnidar sebelum dapat mobil jauh-jauh hari sebelumnya ya, karena energinya adalah energi bahagia terus, senyumnya mengembang, tawanya ceria terus gitu kan, rasanya nggak pernah baperan gitu. Kalau ada orang yang istilahnya membuat kata-kata yang tidak baik atau mendolimi Bunda Rosnidar ya dia mah wow keren, senyum terus gitu. Insya Allah kita semua bisa kok gitu kan. Apa yang bagi kita serasa tidak mungkin secara logika gitu, tapi bagi Allah itu mungkin gitu ya. Dan pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan kajian inti dari Bunda Susan semuanya, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya kepada teman-teman yang ada di grup Hataman ya Al-Quran ya, Khatmil Quran. Bersama-sama kita sudah komitmen ya bahwa kita ini ingin baca Quran bareng-bareng. Seumpama ada temannya yang tidak bisa kelas tepat waktu, silahkan langsung ya japri adminnya, yaitu Bunda Robiah Laili, kemudian Bunda Ngatini dan Bunda Mia ya, yang insya Allah mereka siap sedia. Bahkan Bunda mereka bertiga ini ya, Bunda Mia, Bunda Ngatini dan Bunda Robiah, misalnya ada yang belum kelas dalam 1 hari, malah mereka yang apa namanya
tilawah gitu ya. Saya sampai Masya Allah luar biasa banget gitu ya. Saya yang bertiga yang badalkan Bunda. Loh kenapa nggak ditawarkan dulu ke dalam grup gitu ya. Barakalah ya Bunda bertiga ini trio Ebitri. Ini Bunda Mia dan Bunda Robiah Laili ya, meskipun jarak dan waktu tempuhnya berbeda-beda. Bunda Ngatini dari Jawa Timur, Bunda Mia Jawa Barat, dan Bunda Robiah dari Nusa Tenggara ya di Bima. Luar biasa kekompakannya ya, mudah-mudahan ya Bunda Mia, Bunda Ngatini dan Bunda Robiah ini senantiasa diberi kesehatan ya, rezekinya mengalir terus segera ajaib, LOP-nya segera terwujud. Dan bagi teman-teman jangan kalah apa ya semangat dengan beliau admin bertiga gitu kan. Lihat di grup gitu kok kayaknya belum holas ya, mungkin ada ketidakmudahan apa ini untuk membaca tidak holas itu, ngacung aja gitu ya, langsung memberikan reaksi ya, misalnya saya ngacung gitu, siapa yang mau badal, saya langsung Bunda Murti boleh kalau mau badal, kemudian Bunda Sumarni kalau mau badal boleh gitu kan. Insya Allah saya bisa ya bareng-bareng, karena apa, di sana ada peluang keajaiban buat ayah bunda sekalian gitu ya. Karena kalau teman kita nggak kholas tepat waktu, kita membantu, otomatis kan pahala jariahnya itu mengalir kepada diri kita gitu ya. Saya sangat merekomendasikan kita berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran, kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan yang insya Allah apa yang kita ikhtiarkan kepada Allah itu senantiasa mendapatkan ridho dan semakin menguatkan jalinan ikatan ukhuwah kita ya di Arta MR ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua mengenai Junggar Petala, itu banyak sekali yang japri. Adakah Garpetala lagi Bunda? Ada, insya Allah ada. Dan mudah-mudahan nanti ya pada hari besok insya Allah saya dan Bunda Susan mau berangkat ke Jakarta, mohon doa restunya, mohon izinnya karena kami mau belajar langsung mendownload energi berliannya Gurunda Ustadz Nasrullah ya. Kenapa? National Coaching Clinic ya, National Coaching Clinic Nyalakan air. yang insya Allah nanti kita akan bawa oleh-oleh keajaiban, oleh-oleh ilmu ya buat teman-teman semuanya. Bagaimana sih cara Gurunda Ustadz Nasrullah ini selalu senantiasa istiqomah dalam menjalankan praktek jurus-jurus ajaib yang telah beliau ciptakan sendiri ya, jurus revolusioner buat kita semuanya agar kemudahan insya Allah buat kita semuanya. Nah seperti itu. Kemudian setelah NCC, kemudian Garpetala, kemudian nanti kita ada SHMR, THMR yang bulan depan ya. Nah ini saya sangat merekomendasikan kepada para agen keajaiban ya, teman-teman afiliator ya. Kemarin kita sudah nge-zoom bareng-bareng gimana sih cara mengoptimasi WhatsApp kita ya. WhatsApp kita bagian yang pertama, kenapa di sana ada optimasi WhatsApp. Dan saya juga sangat merekomendasikan juga buat teman-teman yang belum ikut afiliator, silahkan, nggak usah takut, tugasnya nggak mudah gitu. Yang penting saya masuk dulu, yang penting saya punya niat dulu, saya istilahnya saya ini punya komitmen sama Allah untuk mau berbagi apa saja yang saya punya, sekedar membuat status di WhatsApp, pokoknya kita niatnya berbagi ya. Hingga pada suatu saatnya nanti Allah mengizinkan kita ada teman-teman yang gabung ya, teman-teman yang ikut jadi istilahnya ngaji di MR gitu ya, atau masuk ke dalam grup RFF, kemudian masuk ke grup-grup reguler. Ya silahkan dipilih ya. Yang penting kita setiap hari menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Jangan pernah berhenti dan jangan putus asa, jangan ada rasa menjeruk nipisi diri sendiri karena ketidakmudahan dari kita. Aduh saya begini, nanti saya begitu gitu ya. Apalagi ada di Google Meet ya, kepencet ya Bunda Ratna, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kita langsung aja. Ya bercabang, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan ya teman-teman bisa unmute sendiri. Oke, karena kalau saat saya bicara masih kurang fokus. Nanti kalau Bunda Susan yang berbicara, insya Allah bisa. Oke, jadi pada malam hari ini
tema yang Bunda Susan akan ambil, kita tausiahkan adalah bagaimana kita membuat rasa. Jadi seolah memasak ya Bunda Susan ya, Ya. membuat masakan yang diramu sehingga menjadi rasa dalam batin kita yang enak buat kita cicipin sendiri gitu kan. Karena kalau LOP rasa batinnya masih ada ketidaknyamanan, masih nggak tenang, masih ya mikirin macam-macam gitu kok. Aduh kok seperti ini, sakitnya saya, aduh kok seperti itu adiknya saya, aduh kenapa seperti ini pasangan saya, anak saya dan lain sebagainya. Kita nggak bisa melepas, nggak bisa merilis itu, akhirnya jadi rasa yang kurang sempurna ya, positif feelingnya itu nggak dapat. Nah, bagaimana supaya positif feelingnya itu bisa dapat? Karena positif feeling menentukan LOP kita, proyeksi kita mudah untuk mewujud nyata. Oke, silakan Bunda Susan untuk materi kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persembahkan buat Bunda Susan. Tepuk tangannya. Masya Allah, tabarakallah. Mohon izin, tadi siapa yang kena sindrom? Amin. Kalau ada yang dirahasiakan namanya enggak apa-apa. Caranya Untuk Bunda ya di Google Meet Bunda. Oh iya, maaf. Biasa, ini gerakannya memang bawah sadar nih Bunda. Ya, mohon izin, tadi ada yang ini ya, informasi dari Bunda Pita, ada yang kena sindrom gitu ya. Sindrom apa nih namanya ya, luka batin mendalam. Ya, peristiwa tidak nyaman yang kemudian melekat ya di sana, dan kemudian kadang muncul gitu kan, dan akhirnya tidak nyaman gitu ya. Bagaimana obatnya? Bisa nginep di rumah saya. Jadi ikut di rumah saya beberapa hari, coba gitu ya. Pokoknya ikut kegiatannya itu keren. Insya Allah nanti sembuh ya. Insya Allah ya, nanti menyembuh dengan sendirinya Insya Allah. Karena itu butuh ada lingkungan yang nyaman gitu ya. Ini saya pernah ada apa ya namanya ya, menyelidiki gitu ya, mengamati gitu ya, mengamati dari orang-orang yang terkena gelisah gitu ya saat di rumahnya, kemudian ikut saya tuh kayak nyaman, adem gitu. Padahal ya ikut kerja, ikut ngaji, ikut sholat bareng, makan bareng gitu, kegiatan gitu. Tapi keajaibannya itu kemudian menjadi menormal gitu ya dengan sendirinya gitu ya, karena bisa jadikan itu tadi ya, apa namanya, energi itu menular gitu ya. Nah insya Allah energi baik pun mudah menular saat di situ ya vibrasinya sudah kuat gitu ya. Kemudian nanti yang ada energi tidak baik pun kemudian akhirnya bisa dihalau ya dengan mudah. Kurang lebih konsepnya seperti itu, mudah gitu Bapak Ibu ya kalau udah paham insya Allah. Nah pada malam hari ini itu juga kita membahas ada bagaimana rasa ya, rasa kita itu ternyata LOP terampuh kita gitu ya. Saya angkat ini karena ada beliau Bunda Rusnidar yang dapat keajaiban ya mobil gitu ya, seperti Bunda Pita sampaikan ya, beliau renyah kalau apa namanya ya, membalas salam ya, kemudian juga dalam ketawa gitu ya, tanpa beban gitu. Jadi kayak maaf ini ya, seorang bayi gitu ya, sesosok bayi ya. Jadi ndak kepikiran, ndak mau ada beban gitu ya. Kemudian seperti menjadi penduduk surga gitu ya. Nah semoga terjaga gitu ya, karena kan naik turun kadang ya, level bahagia itu naik turun ya. Kemudian level keimanan kita itu juga naik turun. Oh kurang jelas ya suara saya. Sudah ya, sudah. Gimana Bunda Pita? Saya di Google Meet. Jelas enggak suara saya Bunda Pita? Jelas Bunda, ya jelas. Jelas ya. Oh Bunda Reni tadi informasinya enggak jelas ya, gitu ya. Iya. Stabil. Oh iya, coba saya dekatkan kembali ya. Coba ya, bismillah. Nah, berangkat dari situ ya, dari Bunda Rosnidar yang kalau ada testimoni dapat uang gitu ya, mohon izin kan Bunda aku dapat ini, Masya Allah aku dapat ini, dapat itu gitu, banyak banget ya. Cepat sekali apa namanya keajaibannya gitu ya.
Nah, tapi di sisi lain ya, di sisi lain ada banyak gitu ya yang Bunda, aku udah berlatih loh Bunda, Bunda aku kok belum ajaib ya Bunda, Bunda kok aku masih belum bisa ya menghilangkan kepahitan ini, Bunda aku kok belum bisa memaafkan. Nah, rumusnya itu sebenarnya adalah pada saat keadaan terendah disyukuri, akhirnya frekuensi doanya itu meninggi, melangit gitu. Akhirnya frekuensi energi dia itu melambung, melangit gitu kan. Nah, dicontohkan misalnya Bunda Rosnidar sebenarnya ada persoalan tetapi dibuat enjoy aja gitu. Dan ini pun saya praktek gitu ya. Saya praktek pada saat saya ada kepahitan gitu ya. Justru saya berusaha untuk mohon izin ya karena kan CTMR itu memang harus ada testimoni ya gitu ya. Apa sih prakteknya gitu. Jadi bukan berarti saya mengunggulkan diri, enggak ya gitu ya. Dan juga di samping itu CTMR itu harus ada keajaiban itu minim 7 kan seperti itu ya Ustaz Nas sampaikan, Gurunda kita sampaikan. Maka testimoni saya seperti itu Bapak Ibu, pada saat di sisi lain ya saya dalam keadaan kepahitan, lalu saya tidak mau respon kepahitan itu, tetapi saya harus ada syukuri hal yang terbaik di dalam diri saya. Lalu itu yang saya ingat, kemudian saya fight untuk membantu orang lain, saya fight untuk membuat orang lain penting di hadapan saya. Ternyata Bapak Ibu di sisi lain saya diminuskan, di sisi lain berikutnya itu ya di tempat lain yang ada gitu ya, itu saya dipenuhin gitu. Dipenuhin apa permintaan saya gitu. Nah, saya melihat ini Bapak Ibu semua. Pada waktu kita ada kepahitan ya udah kita syukuri aja gitu, kita terima. Tapi kan ternyata enggak semudah itu Bapak Ibu. Maka perlu diulas ya dengan berbagai tema. Nah, pada saat ini adalah dengan tema yang lain yang insya Allah nanti bisa memberikan ada ruang kepemahaman Bapak Ibu ya pada saat ada ketidakmudahan apa nih saat ini ya. Misalnya ya tentang adanya luka batin, tentang adanya rumah tangga ya yang belum juga akur, tentang adanya saya kok gersang Bunda padahal saya uang ada, kan bisa seperti itu. Ada, bisa Bapak Ibu, uang mana rezeki tapi kok belum juga ajaib ya gitu. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri walau tatamil lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Bapak Ibu tadi sudah diberikan ada salam penyemangat dari Bunda Pita. Jadi saya harapkan Bapak Ibu memang betul-betul dalam kondisi yang prima malam hari ini ya, akan merecharge gitu ya, akan mengakses pula ada energi langitan dan juga memboster kembali ya, memboster mengasah lagi ilmu-ilmu mana rezeki, karena kalau tidak dibahas kembali itu menjadi menipis, menghilang gitu ya, dan menjauh kayak gitu Bapak Ibu. Dan di sini pun kita sebenarnya adalah masih tolibul ilmi Bapak Ibu. Jadi ilmu yang ada di mana rezeki ya banyak menyampaikan seperti ini. Ngaji kok yang dibahas uang kayak gitu kan. Ya kita kan memang butuh uang gitu ya. Kita memang butuh uang gitu kan. Tapi di sini kan kita dalam berikhtiar untuk memohon finansial itu kan bukan dengan cara-cara yang salah, bukan cara-cara yang tidak tepat, tapi dengan cara adalah menarik rezeki dengan cara Allah gitu. Rezeki dahsyat dengan cara Allah. Nah, sebenarnya enggak ada yang tidak tepat. Ya, Bunda Pita, suaranya keren. Ya. Nah, manet rezeki itu Bapak Ibu ya, termasuknya adalah memang dakwah, sama aja Bapak Ibu, sama dakwah, tetapi memang dakwahnya ini adalah melalui ada perbaikan finansial gitu Bapak Ibu. Kelihatannya adalah memang finansial karena rezeki, orang kan berpemahaman kalau rezeki itu kan langsung terhubung dengan ada materi gitu ya. Tetapi sebenarnya di dalamnya itu adalah membahas juga adanya ketenangan gitu kan. Karena pada saat
untuk kita bisa menarik rezeki, itu file yang pertama ya, syarat yang pertama itu harus hatinya tenang. LOP itu mudah terwujud ada saat hati kita itu tenang dan bahagia. Kalau belum bahagia, belum tenang, ya belum bisa ketarik Bapak Ibu gitu ya. Kalaupun ketarik ya, tetapi akhirnya ada yang berasa kurang nih kayak saya dulu gitu. Dan berasanya mohon maaf seperti tidak ada besok nih, padahal ada semua gitu kan. Tetapi saya kok tidak nyaman ya kayak gitu kan. Nah ada yang tidak tepat tuh, keberkahannya tidak ada. Nah di sini pun ya Bapak Ibu kita itu belajar gitu ya. Kalaupun mungkin ada yang menyampaikan ngaji kok yang dibahas kok rezeki terus gitu. Nah di sini Bapak Ibu semua kita pahamkan rezeki bukan hanya uang ya Bapak Ibu ya, kita paham dulu karena mereka itu pada menyampaikan itu kan karena belum kenal, belum mempelajari mendalam. Nah padahal di sini adalah ilmunya host memang ya, nanti membahasnya tidak hanya finansial tetapi juga ada ketenangan, kebahagiaan rumah tangga di sana ya. Kemudian juga ada membahas kesehatan, bagaimana kita semakin tua itu nanti semakin berusia semakin kita nanti untuk insya Allah nih ada menyehat gitu. Di samping adalah perbaikan dalam finansial kita, rumah tangga kita. Nah di sana dibahas tuh untuk bisa kita mendapatkan kemuliaan ya dari banyak sisi gitu Bapak Ibu. Nah Rasulullah sampaikan nih Bapak Ibu di hadis riwayat Muslim, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib ya bagi setiap muslim. Hukumnya itu fardhu ain Bapak Ibu ya. Jadi menuntut ilmu wajib bagi kita Bapak Ibu. Jangan kemudian kita itu bermindset, wah saya udah kerja nih, wah saya udah berumah tangga, saya udah jadi bos gitu, saya ndak usah belajar. Ya akhirnya nanti tidak bahagia Bapak Ibu karena di sana berarti yang dituju hanya dunia gitu kan. Nah menuntut ilmu hukumnya wajib untuk apa nih Bapak Ibu? Untuk perbaikan ibadah, perbaikan akhlak kita karena hukumnya wajib. Kalau akhlaknya tidak baik walaupun punya kekayaan, akhirnya nanti kekayaannya tidak melanggeng gitu karena akhlaknya tidak baik gitu kan. Alam semesta, manusia gitu ya, hewan-hewan semua ya tidak mendoakan kan seperti itu ya. Kemudian untuk apa? Untuk muamalah ya agar terjaga dengan nyaman ya, dengan positif. Kemudian bisa paham halal haram. Ini wajib Bapak Ibu. Nah, di mana rezeki kalau yang saya lihat adalah perbaikan akhlak betul-betul Bapak Ibu mendalam. Maka termasuknya adalah wajib di sini Bapak Ibu. Wajib sebenarnya. Dan para afiliator pada saat menyampaikan ilmu magnet rezeki mengajak Masya Allah. Di sini mengajak untuk berakhlak baik betul-betul dari spiritualnya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, kita melanjut ya ke rasamu adalah doa atau LOP yang ampuh dari Bapak Ibu semua. Kita pahami ya Bapak Ibu, kerja dari LOP. Bagaimanakah itu? LOP adalah pancaran dari pikiran kita, gitu ya. Pertamanya adalah pancaran pikiran sadar. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa LOP ya, nanti menjadikan ada LOP yang bekerja ada di bawah alam sadar gitu ya. Jadi di bawah pikiran sadar. Kemudian LOP itu terpancar melalui pikiran, kemudian tak terasa itu nanti ada menjadikan lisan ya, ada terkristalisasi menjadi ucapan. Lalu ucapan-ucapan itu membentuk tindakan, tidak sadar nih Bapak Ibu. Kemudian membentuk ada kebiasaan, ada habit yang baik, kemudian menjadikan ada karakter-karakter kita. Gitu Bapak Ibu. Ini kalau LOP, doa-doa Bapak Ibu itu mendalam, itu mewujudkan ada karakter Bapak Ibu itu karakter yang high vibration, yang mulia Bapak Ibu. Otomatis kalau Bapak Ibu sudah high vibration energinya, kemudian sudah mulia, Bapak Ibu pesan apa saja itu akan berdatangan, orderannya akan datang. Akhirnya nasibnya, layarnya menjadi baik. Nah, di dalam LOP itu Bapak Ibu, ya di dalam rangkaian tadi keseluruhannya ternyata dikendalikan kekuatan yang lebih besar dari pikiran sadar Bapak Ibu.
Yang mengendalikan pikiran sadar di mana tuh Bapak Ibu? Ternyata adalah ada di pikiran bawah sadar, letak yang terdalam dari setelah pikiran. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, bagaimanakah itu pikiran bawah sadar? Ada di mana dan apa cara kerjanya? Kita pahami ya Bapak Ibu semua, LOP kita kenapa sih kok tidak kunjung datang gitu? Kalau misalnya kita tidak paham, fokuskan saja gitu ya. Tetapi kadang kita tidak sampai mendalam nih, pikiran yang mana gitu ya. Tidak sampai mendalam nih dalam pemahamannya kan ya, tidak mendalam. Maka kita pada malam hari ini ya kita simak ya, kita pelajari nanti agar oh iya ya di sini kayak gitu. Nah, pikiran yang dimaksud adalah bukan pikiran logika kita Bapak Ibu, bukan pikiran sadar kita Bapak Ibu, tetapi adalah pikiran bawah sadar. Atau yang di magnet rezeki Gurunda kita sampaikan adalah feel ya, perasaan ya. Dengan kata lain untuk kita memudahkan hati kayak gitu ya. Jadi pikiran pikiran yang dimaksud itu adalah perasaan kita, feeling kita atau hati kita. Jadi pada saat kita ada impian, fokuskan tuh pada pikiranmu gitu. Pikiranmu fokuskan saja, perasaanmu tuh difokuskan saja tuh ya pada impian-impianmu. Nah, perasaan atau pikiran bawah sadar atau hati inilah ya yang di sana terdapat ada ruang memori atau ruang penyimpanan data dari semua kejadian-kejadian yang kita alami. Saya sudah menjelaskan ya, waktu itu seluk-beluk dari adanya proyeksi kayak gitu ya. Nah, disinilah pada saat kita mempelajari ada perasaan, iya ya, ternyata oh ya di perasaan ini nih banyak sekali data-data gitu ya. Jadi saat teringat apa kayak gitu ya, hal-hal yang tidak nyaman itu langsung deg gitu ya, deg-degan kayak gitu kan. Nah, ingat tuh ya jurusnya dari Gurunda, oh deg-degan itu tandanya rezeki menjauh gitu. Akhirnya istighfar gitu ya, ambil air wudhu gitu, lalu sholat taubat kayak gitu kan. Ini cara-caranya untuk menetralisirnya gitu ya Bapak Ibu ya. Di perasaan itu ada banyak menyimpan data-data ya dari semua kejadian-kejadian yang kita alami Bapak Ibu. Kejadian apa nih? Kejadian di masa lalu, yang kemarin dan yang tadi Bapak Ibu. Itu tersimpan tanpa sadar Bapak Ibu, karena terserap dari pikiran sadar itu cuma 12%, kemudian mengendap tuh setiap peristiwanya ya ada di bawah sadar itu 88%. Dan kita tidak bisa mengawasi gitu kan, tidak bisa mengawasi penuh. Ini jangan sampai masuk ke bawah sadar kayak gitu kan, tiba-tiba kok masuk aja kayak gitu kan, apalagi memang belum mahir praktek kayak gitu ya. Ya tiba-tiba aja kan masuk kayak gitu, menjadikan ada endapan-endapan yang tidak baik gitu ya. Sehingga akhirnya kejadian-kejadian tersebut ya ada mengendap ya, meninggalkan banyak data di wilayah bawah sadarnya, wilayah perasaannya yang menjadi keyakinan selanjutnya terprogram menjadi nasib. Nah, sederhana itu Bapak Ibu ya, bagaimana saat doa kita itu terwujud, prosesnya seperti itu. Ada yang menyampaikan nih Bapak Ibu seperti ini, Bunda saya udah praktek, Bunda Pita saya udah ibadah loh, saya udah sedekah, saya udah tahajud gitu ya, saya udah melakukan ini itu setiap hari, tapi kenapa aku belum ajaib gitu ya, aku udah wiridan, aku sudah lakukan amalan-amalan gitu ya, tapi kenapa ya kok belum juga nampak nih ajaibnya gitu kan. Lantas ada apa ini yang salah di saya gitu. Ada apa nih Bunda gitu? Apa ada yang salah? Nah, atau mungkin ada yang belum dipahami kali gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, tidak ada yang salah Bapak Ibu, amalannya sudah baik Bapak Ibu ya. Amalannya sudah baik, sudah benar Bapak Ibu, tidak ada yang salah ya. Sudah benar, sudah tepat, ya. Sudah baik gitu ya. Sudah betul Bapak Ibu. Tetapi di sana secara tepatnya Bapak Ibu memang ada file yang belum dipahami. Nah, ini setipis kulit ari Bapak Ibu.
sebening kaca Bapak Ibu. Tetapi kadang hal yang kayak dekat aja itu kalau enggak dibuka gitu ya, enggak enggak diamati betul, enggak fokus kayak gitu, akhirnya iya ya itu yang belum saya lakukan kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah di sini nanti coba kita bongkar ya Bapak Ibu ya. Sedekahnya Bapak Ibu ya tetap lanjutkan. Jadi ada yang belum dipahami ya, filenya sekian persen ada yang belum dipahami Bapak Ibu. Akhirnya doa-doanya belum melangit nih. Ada tercancel lagi gitu kan. Nah hal-hal baik yang dari Bapak Ibu sudah lakukan, kemudian jangan tinggalkan. Wah udah ndak ajaib kok, saya tinggalkan aja Nah itu berarti putus asa, makin ndak ajaib Bapak Ibu ya. Hal-hal yang baik dari Bapak Ibu nih, amalannya, ibadahnya gitu kan, lanjutkan. Sedekahnya ya, wiridannya terus kerjakan Bapak Ibu, ibadahnya tambahkan ya. Lalu kita akan belajar ya, hal yang mana nih ya yang belum kita pahami. Coba kita ulik ya. Kita ulik apa sih yang belum kita pahami. Energi terendah, situasi terendah, kemudian yang disyukuri menjadikan energinya itu meninggi ya, energinya menaik kayak gitu kan, doa-doanya banyak dikabul. Ini kan harus panjang penjelasannya sebenarnya Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan malam ini nanti mengcover nih Bapak Ibu ya, malam ini terjelaskan ya, terpahamkan oleh Bapak Ibu. Kita ketahui Bapak Ibu, aktivitas kita sehari-hari itu mayoritas adalah kerja bawah sadar. Kita harus pahami itu Bapak Ibu. Saya sudah sering mencontohkan. Saya tadi bawa kunci gitu, tiba-tiba lo tadi tak taruh mana ya gitu. Tiba-tiba langsung letak gitu ya, taruh di mana gitu, ndak ingat gitu kan. Nah, di bawah sadar itu ya, di bawah sadar itu akhirnya mendominasi kan tadi 88% ya. Jadi kegiatan kita itu didominasi oleh ternyata di kegiatan bawah sadar ya, bukan di wilayah sadar gitu Bapak Ibu ya. Pikiran bawah sadar sangat mempengaruhi, akhirnya wilayah bawah sadar itu sangat mempengaruhi dari nasib kehidupan kita, bukan wilayah sadar Bapak Ibu ternyata nih Bapak Ibu. Nah pikiran bawah sadar memegang kendali yang terbesar 88%, akhirnya mempengaruhi dari nasib kita juga terbesar di sana. Lalu pertanyaannya, bawah sadar yang seperti apa contohnya? Gitu Bapak Ibu. Contohnya kayak gini Bapak Ibu. Contoh yang mudah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu naik motor nih atau naik mobil ya, dari rumah kemudian ke kantor kayak Bunda Pita ya misalnya, atau Bunda Dina ya, dari rumah menuju ke ada tempatnya teman gitu ya, atau mungkin ke sebuah lokasi mau belanja gitu ya, atau mau ke tempat lainnya gitu ya. Nah kemudian di perjalanan tuh lancar gitu ya, kemudian dengan lancar di perjalanan gitu ya, saking lancarnya ya, kemudian saking nyamannya, akhirnya ya Bapak Ibu pada waktu mengendarai motor atau mobil itu tak terhitung berapa kali ngerem, enggak hitungan, enggak terhitung berapa karena tak bahagia gitu kan, banyak persoalan mengena di mana-mana, hadir ya di dalam kehidupannya sesuai apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkannya itu Bapak Ibu. Bawah sadarnya itu otomatis bekerja menuju ke nasibnya Bapak Ibu. Apapun yang terproyeksi secara terus-menerus ya dari pikiran sadar kemudian didorong oleh pikiran bawah sadar dengan perasaan akan terpancar kuat ke dalam semesta, ke wilayah semesta, dan itulah bentuk terkuat dan terampuh gitu Bapak Ibu. Walaupun secara logika kita tidak menginginkannya, saya tidak mau kayak gitu, saya tidak mau gitu. Tetapi bawah sadarnya itu mendorong terus kayak gitu. Nanti ada contohnya nih Bapak Ibu, mendorong tidak baik terus. Padahal saya sudah doa secara sadar, saya doanya ini Bunda, tetapi tidak tahu karena di bawah sadarnya itu getarannya bubur terus ya, akhirnya tidak ajaib Bapak Ibu, doanya tidak kabul-kabul nih. Sering ditanyakan, ya Bapak Ibu tuh inginnya apa kayak gitu. Bapak Ibu inginnya apa? Inginnya keberlimpahan, ingin ada dicintai orang, ingin ketenangan, ingin rezeki ya, ingin uang gitulah ya. Kita istilahnya ngaku aja ya, kita butuh uang gitu ya.
Nah, apakah yakin Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu inginkan? Apakah benar seperti itu? Karena ternyata apa yang Bapak Ibu inginkan adalah apa yang paling banyak, paling dominan ada di perasaan Bapak Ibu. Ternyata apa yang Bapak Ibu inginkan adalah yang paling banyak yang ada di bawah sadar Bapak Ibu. Nah, ini udah mulai paham nih. Insya Allah nanti akhirnya benar-benar kenceng nih. Wah, saya harus jurus lebay nih kayak Bunda Susan sampaikan. Wah, saya harus TSL nih, benar-benar praktek kayak gitu Bapak Ibu kalau udah tahu keterangan ini. Nah, coba nih Bapak Ibu, flashback Bapak Ibu 3 hari yang lalu. Ingat ya, 1 pekan yang lalu ya, atau 1 bulan yang lalu. Bahkan 1 tahun yang kemarin ya. Apa saja yang mendominasi di pikiran dan di perasaan Bapak Ibu? Nah, yang mendominasi apa? Saking seringnya ya difikirkan, akhirnya kan menjadi perasaan tuh. Disitulah sejatinya apa yang Bapak Ibu doakan gitu Bapak Ibu. Sejatinya apa yang Bapak Ibu inginkan itu apa yang Bapak Ibu proyeksikan terus di situ gitu kan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada seseorang LOP-nya, pasangan hidupnya setia, menyenangkan gitu. Tetapi yang menggetar di perasaannya, yang terproyeksi terus-menerus, itu adalah kepahitan, kebencian dengan suaminya, perilakunya yang tidak baik, maaf, dengan pasangan hidupnya, baik suami maupun istrinya. Inilah yang menjadikan nasibnya, maaf, pasangan hidupnya akhirnya tidak berubah. Ini Bapak Ibu. Jadi saya beri penjelasan dengan cara yang lain agar Bapak Ibu itu semakin paham dan makin mudah prakteknya. Kali ini saya memakai ada penjelasan yang lebih beda. Padahal kemarin sudah dibahas, cuma belum ngeh gitu kan. Nah sekarang ini saya tandaskan kembali. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan itulah doa terkuat dari Bapak Ibu. Bapak Ibu doa, ya Allah, berikanlah pasangan hidupku menyenangkan, berikanlah lembut hatinya gitu kan. Tetapi Bapak Ibu sendiri yang melekat mencintai persoalan itu ya, kemudian memproyeksikan dengan wajah yang ditekuk-tekuk gitu kan pada pasangan. Akhirnya tidak selaras nih apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan gitu Bapak Ibu. Padahal getaran energi tidak baik itu lebih kuat 3 kali lipat gitu kan. Akhirnya yang terpancar terproyeksi ke pasangan hidup, wah istriku kok kayak gini, suamiku kok seperti ini, ilfil saya kayak gitu kan. Tidak menangkap sinyal kita gitu kan. Allah juga, ini orang doa baik kemarin, tapi kok dia tidak selaras nih dengan apa yang diucapkan gitu. Nah alam semesta kredit ini, alam semesta akhirnya tidak sinkronisasi. Ya udahlah, karena kamu dominasinya itu di perasaan kayak gitu, ya akhirnya belum juga terrealisasi gitu Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu ingin ya suaminya, istrinya itu adalah lembut, setia, menyenangkan, ya hal menyenangkan itu harusnya ada di dalam diri Bapak Ibu. Abaikan peristiwanya, abaikan orangnya yang mungkin masih ada perilaku tidak baik gitu Bapak Ibu. Abaikan dulu karena kita mau mendownload adanya keberkahan dari Allah ya, adanya kebahagiaan dari Allah agar nanti ajaibnya itu mudah sekali gitu nih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada yang LOP lunas amanahnya. Harusnya yang diproyeksikan kemarin kan saya udah kasih ini ya. Sudah saya kasih bagaimana cara untuk lunas amanah itu dengan segera. Kan ada tuh tinggal digetarkan aja kayak gitu Bapak Ibu. Wah, tancapkan aja sampai ke perasaan gitu. Terus aja gitu kan. Untuk dibacakan terus, untuk diasah terus, untuk disampaikan sampai masuk ke wilayah bawah sadar. Nah, pada saat LOP ingin lunas amanah, harusnya yang diproyeksikan terus-menerus. Saat lunas amanah tuh apa sih perasaannya? Kan bahagia. Ya kan? Wah, saya lunas amanah, ya saya bahagia toh. Kalau sudah bahagia gitu kan. Nah, kemudian apa nih? Semangat bekerja.
hadapi debt collector sebagai bentuk ada fisik tanggung jawab, hadapi. Lah saya udah lunas kok amanahnya gitu kan. Cuma tanggung jawab secara fisik ya hadapi kayak gitu. Nanti ada keajaiban di sana Bapak Ibu. Kemudian ada uang berapa cicil. Ada uang sudah kumpul sampaikan. Kayak gitu kan, berikan. Pada saat Bapak Ibu kemudian sudah mencicil seperti itu, bayangkan, wah saya bos kok gitu. Saya tuh bayarin karyawanku kayak gitu. Jadi biar bahagianya terus ada. Besoknya Bapak Ibu semangat kerja lagi kayak gitu Bapak Ibu. Dan kemudian pantang menyerah, tidak pernah ada rasa mundur nih, terus bekerja terus, kreativitas itu ada, cepat lunas nih Bapak Ibu ya. Tetapi seringnya nih Bapak Ibu itu kan harusnya seperti itu ya, bagaimana proyeksinya harusnya. Tetapi seringnya itu adalah Bapak Ibu mengizinkan Bapak Ibu wilayah sadarnya itu mengunduh gitu kan. Mengunduh rasa gundah dan gelisah, menyelimuti masuk ke wilayah bawah sadar. Gitu Bapak Ibu. Jadi sadar nih, wah debt collector mau datang nih gitu, terus diizinkan gitu masuk gitu, deg-degannya, kemudian orangnya yang wajahnya seperti ini, seperti itu kayak gitu kan, udah diunduh terus seperti itu ya, akhirnya masuk kuburnya ke wilayah perasaan, deg-degan. Kalau sudah seperti itu terkuras energinya, apalagi naik meningkat, otomatis insya Allah di sana biiznillah ada kesembuhan. LOP Bapak Ibu menjadi nyata, terkabul. Nah prosesnya itu adalah membutuhkan waktu Bapak Ibu, membutuhkan waktu. Tinggal sabarnya, tangguhnya Bapak Ibu untuk melewati waktu-waktu yang masih Allah uji itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu setelah mendengarkan ada penjelasan dari saya ini, nanti Bapak Ibu untuk bisa sweet focus, merubah yang tidak baik menjadi baik, merubah yang negatif menjadi positif, pikiran-pikiran yang bubur ya untuk dirubah sweet focus menjadi brilian. Kemudian ada yang tidak baik, Bapak Ibu berusaha untuk sweet focus baik. Pertama Bapak Ibu, ya pertama jurusnya the power of paksain Bapak Ibu. Pelan-pelan paksain. Ya, keras pada diri sendiri, lembut pada orang lain. Kan seperti itu rumusnya. Bunda Pita sampaikan dan saya ya. Jadi keras pada diri sendiri itu bukan kemudian mukul-mukul diri sendiri, enggak gitu kan. Untuk meningkatkan ketangguhan mental kita Bapak Ibu. Jadi kita keras kepada diri sendiri, mentalnya biar naik gitu kan. Kemudian Bapak Ibu yang sudah baik ya, untuk rubah menjadi makin baik kembali. Semua ini Bapak Ibu jurusnya ya tergantung dari Bapak Ibu mengendalikan pikiran sadar Bapak Ibu dan kemudian mengendalikan pikiran tidak sadar, pikiran bawah sadar Bapak Ibu di kegiatan sehari-hari. Inilah yang kurang lebihnya ada istilah berjuang keras di atas sajadah kayak gini Bapak Ibu. Bukan berarti ada gelar sajadah terus, itu bukan gitu. Tetapi adalah berjuang bagaimana tetap dalam kondisi yang baik, yang brilian. Apabila ada benturan-benturan, apabila ada tumbukan-tumbukan terjadi, gitu Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu yang sudah positif ya, yang sudah baik, jaga ya, maintenance. Jangan lengah karena bisa turun energinya. Jadi tetap dijaga untuk makin baik. Nah, pikiran kita terproyeksi terus-menerus ya akan menjadi nasib ya. Itulah gerakan dari sadar dan ternyata ada dorongan yang kuat dari bawah sadar. Terkristalisasi menuju lisan, menjadi tutur kata, lalu juga mengkristalisasi kembali, membentuk ada tindakan-tindakan kita, tindakan yang terulang-ulang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan kita menjadi ada habit, kemudian menjadikan ada karakter melekat di dalam diri kita. Kalau sudah seperti itu, nasibnya itu akan terjadi sesuai apa yang ada di gerakan bawah sadar Bapak Ibu. Lalu bagaimana solusinya nih Bapak Ibu? Saat untuk optimal baik ya, kendalikan bawah sadar itu belum mampu gitu.
Bagaimana nih solusinya Bunda untuk bisa optimalkan dengan baik, dengan maksimal, ya kendalikan bawah sadar dalam kondisi yang terbaik. Solusinya Bapak Ibu, ya pertama nih Bapak Ibu bisa catat ya. Saat ada tumbukan tidak nyaman terjadi, bentengi Bapak Ibu dengan ada mengambil air wudhu, tadi saya sudah sampaikan, kemudian sholat tobat, ya ada self talk-nya, ya kan itu untuk menetralisir ya. Kemudian ada juga di sana dilakukan sholat tobat, ada self talk-nya, ya sampai senyamannya gitu ya. Bapak Ibu tumbuhkan dengan siapa nih? Dengan berapa orang? 1 kali salam sholat tobat mewakili untuk 1 nama gitu ya, berusahanya. Kalau belum nyaman nanti ulangi lagi gitu ya, sebahagianya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teknik garputala. Misalnya Bapak Ibu, wah saya kok belum juga nyaman nih ya gitu ya, masih juga rasanya itu kayak ini ya, terngiang-ngiang gitu ya, ada terbayang-bayang. Pakai ada garputala. Kemudian yang simpel lagi ya seperti saya sampaikan, bisa melalui ada kickback, mendoakan. Kalau Bapak Ibu udah mahir, nanti saat ada tumbukan dengan seseorang, ambil napas, lakukan kickback, baca Al-Fatihah, kirimkan, itu langsung udah insya Allah di sana udah langsung plong nyaman gitu. Kalau belum nyaman ya ambil langkah-langkah tadi, sholat tobat, garputala gitu ya, atau masuk ke gua keajaiban lebih dalam seperti halnya malam ini gitu Bapak Ibu. Nah makanya Bapak Ibu penting sekali Bapak Ibu memahami, mendalami, belajar jurus-jurus magnet rezeki agar tahu bagaimana sih sholat tobat, bagaimana sih garputala gitu kan ya. Ini di RMR Arta MR series ya, di RMR series di Arta MR, atau ada di SHMR THMR ya, diulang-ulang enggak apa-apa gitu, diulang-ulang materinya itu saja gitu ya, enggak apa-apa karena nanti ada soul ya, ada irama ya, ada vibrasi yang beda ya, ada vibrasi yang beda setiap pertemuannya walaupun jurusnya sama. Itu Bapak Ibu. Ada yang masuk lagi nih, oh pemahamannya lagi baru gitu, oh ini ya gitu, nanti masuk lagi yang baru kayak gitu. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk mengulang lagi. Bapak Ibu yang suka praktek pasti tidak ada rasa bosan untuk mengulang, ada jurus gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, solusi bagaimana untuk bisa mengendalikan bawah sadar agar optimal. Nih Bapak Ibu bisa dicatat ya. Ingat-ingatlah Bapak Ibu memori-memori ya, peristiwa masa lalu dari Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu bahagia. Pikirkan ya secara terulang-ulang ya, bisa melalui self talk ya yang saya sudah ajarkan ya. Self talk apa nih? Self talk ya, tarik adanya energi cinta ya dengan pasangan hidup, dengan keluarga gitu ya. Kemudian self talk tarik ya untuk rezeki ya. Nah, dengan ada self talk tarik finansial, tarik uang gitu ya. Kemudian ada apa lagi nih? VASTSL, LOP VASTSL. Kemudian ada lagi self talk cepat lunas amanah. Itu Bapak Ibu untuk bisa terus download karena agar masuk ke bawah sadar bahagia. Kemudian apalagi yang keren lagi, buat jurnal syukur Bapak Ibu. Ya yang belum masuk grup affiliate ya silakan masuk, itu dilatih oleh Bunda Pita ya untuk bisa ada jurnal syukur. Malam hari itu berapa? Untuk disebutkan di sana, disyukuri. Manfaatnya apa? Untuk menumbuhkan hormon bahagia gitu Bapak Ibu. Ditarik lagi kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian ada afirmasi pagi gitu. Janji diri pada hari di awal pagi gitu Bapak Ibu. Jadi itu janji diri sebenarnya. Janji untuk bisa bahagia dan lebih baik gitu Bapak Ibu. Jadi keren ya. Nah, siapa yang belum masuk grup affiliate silakan nanti hubungi Bunda Dina ya, karena memang dalam belajar itu ya butuh untuk berjamaah Bapak Ibu agar nanti mudah sekali dalam praktek ya, dan terasanya itu lancar ya, terasanya itu ringan karena berjamaah. Pada waktu sehat itu akan menjaga tubuh dalam kesehatan itu menjadi maksimal Bapak Ibu. Kemudian apalagi nih jurnal syukurnya, rasakan keberadaan anak. Ya Allah terima kasih telah Engkau hadirkan anak-anak saya sehat. Mereka semua ada 3, ada 4, sebutkan Bapak Ibu.
Mereka semua ceria, mereka semua bahagia. Bayangkan di sana. Kemudian pasangan hidup, terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan pasangan hidup untukku. Bisa jadi Bapak Ibu, di luaran sana ada yang tidak memilikinya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu memiliki, mereka semua syukuri itu, tulis di sana. Nanti Bapak Ibu rasanya tuh bersyukur sekali, bahagia sekali. Kemudian Bapak Ibu lukiskan saat ini pagi atau sore ya, dapat uang berapa nih kemarin dalam bekerja ya, pada waktu sore nih, hari ini saya dapat uang berapa. Syukuri di sana, tulis, lukiskan bahagianya Bapak Ibu, bersyukurnya Bapak Ibu. Dapat berapapun rezeki yang telah Allah hadirkan di tangan Bapak Ibu, di rekening Bapak Ibu, di dompet Bapak Ibu, di sana munculkan rasa bahagia itu. Agar Bapak Ibu tumbuh rasa syukurnya menjadi maksimal. Saat Bapak Ibu rasakan syukur, rasakan bahagianya, ingat peristiwa yang menyenangkan itu terus terulang dan terulang Bapak Ibu. Terus ada di dalam pikiran yang sadar menuju ke tidak sadar, menuju ke bawah sadar. Bapak Ibu latih Bapak Ibu. Ambil Bapak Ibu nih, ada waktu-waktu momen-momen yang penting sekali, yaitu untuk menuliskan rasa syukur tadi ya Bapak Ibu. Coba latih 30 menit sebelum istirahat tidur. Maka Bunda Pita sampaikan jurnal syukur itu ada di malam hari ya, sebelum tidur ya. Kemudian ada afirmasi pagi, itu adalah 30 menit Bapak Ibu setelah Bapak Ibu bangun dari tidur ya. Setelah ada sholat ya, ada wirid, nah, ambil pulpen, ambil tulisan ya. Langkah baik ini nanti Bapak Ibu sudah terulang, 1 hari tambah 2 hari, 2 hari tambah 3 hari, terus sampai 1 pekan, 7 hari, sampai 21 hari Bapak Ibu. Masya Allah, amati Bapak Ibu. Bukan berarti wah saya dapat ajaib apa nih, saya dapat ajaib apa, bukan ya. Tetapi amati energi yang ada di dalam diri Bapak Ibu di sana. Nanti yang akan mendominasi adalah ketenangan, kebahagiaan, melingkupi ada di pikiran bawah sadar Bapak Ibu, seperti apa yang dituliskan itu Bapak Ibu. Ini trik yang kedua ya, untuk memunculkan ada rasa bahagia di bawah sadar. Yang ketiga Bapak Ibu, maka langkahnya banyak Bapak Ibu. Karena bisa jadi luka batin kita, ya sariawan hati kita, atau memori-memori tidak baik kita itu berlapis-lapis Bapak Ibu. Nah, karena berlapis-lapis itulah ya kita penanganannya juga sama ya, obatnya ya, kemudian kita vitaminnya juga harus berlapis-lapis. Yang ketiga ya, contohnya yang ketiga, disosiasi, bersihkan jendela buram gitu kan. Seperti halnya Ustadz Nas sampaikan, disosiasi ini adalah RFF, release, forget, forgive. Nah, di kegiatan kita itu digabung ada LOP, proyeksi bahagia, yaitu doa di sana, gitu kan. Pada saat ada data-data tidak baik yang melekat di bawah sadar kita, peristiwanya itu kemarin-kemarin ya, ada yang tidak sesuai harapan. Mungkin ada wajah orang yang tidak menyenangkan itu tertangkap oleh mata kita. Ada tayangan-tayangan yang tidak sesuai ya dengan ada alam pikiran kita ya, yang di sana bisa jadi menyeramkan, menyedihkan gitu kan. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang pahit, sedih yang terus teringat. Nah, pada saat seperti itu terjadi Bapak Ibu ya, kemudian tidak dibentengi, lama-lama nanti mengkristal Bapak Ibu. Lalu menjadi lapisan perisai ya, lapisan itu menjadi penghalang dari adanya rezeki atau energi baik yang akan masuk ke dalam diri Bapak Ibu. Nah, pada saat kita ingin ajaib, bagaimana nih langkahnya? Kita harus bisa membuka lapisan itu, yaitu kita adakan terapi. Seperti tadi yang ada traumatik ya, adakan terapi. Terapinya apa nih? Membuka lapisan-lapisan perisai itu dengan ada energi tingkat tinggi, yaitu dengan melakukan Quranic vibration. Seperti malam ini ya, kita lakukan ada al-waqiah berjamaah nanti. Atau Bapak Ibu, yang kedua, merilisnya dengan ada amalan 3A di rumah. Ada lagi melakukan ada one day one juice ya, kemudian ada bareng-bareng 3 orang ya, ada yang 2 orang, lakukan di rumah. 3A-nya di rumah, berjamaahnya adalah al-waqiah. Nah,
Ada plus ilmu-ilmu MR untuk diingatkan lagi. Kemudian ada di sini ya, di RFF LOP ini ya disertai ada proyeksi-proyeksi baik. Afirmasinya adalah membahagiakan. 5 miliar tiap bulan, teman-teman ada di mana-mana gitu ya, sehat walafiat, selamat dimanapun berada, itu kan afirmasi yang menyenangkan. Apalagi dilakukan berjamaah, Masya Allah, ya, energi positifnya, energi baiknya menjadi berlipat-lipat sesuai dari jumlah yang hadir, sesuai dengan ada anggota grup yang ada. Inilah Bapak Ibu semua rangkaian terapi tingkat tinggi ini bawah sadar kita agar terinstall menjadikan ada layar di hadapan kita, layar nasib kita nanti untuk menuju kepada kebahagiaan. Nah, kenapa kita perlu ada produk langitan nih Bapak Ibu? Kenapa seperti itu? Ya, tadi kan pada saat kita ada Quranic vibration, ini adalah energi langitan nih Bapak Ibu, ya. Kita tahu Bapak Ibu, tubuh kita itu ya, diri kita itu terdiri dari tubuh fisik dan ada metafisik Bapak Ibu. Metafisik ini adalah jiwa ya. Di tubuh fisik itu adalah produknya, saya sampaikan, produk bumi ya. Maka pada saat ada tubuh kita itu lapar ya, atau mungkin tidak sehat ya, akhirnya apa nih? Penetralnya ya, solusinya adalah dari produk bumi, makanan-makanan ya, pada waktu tidak sehat ya obat herbal, obat kimia, obat dari bumi gitu kan. Tapi ya apabila jiwa kita, di jiwa itu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya, berupa sinyal gitu kan, berupa cahaya gitu kan di sana. Apabila ada keadaan tidak sehat ya, atau dalam keadaan lowbat, apa obatnya Bapak Ibu? Akhirnya obatnya menyelaras, karena jiwa kita itu adalah produk langitan Bapak Ibu. Ruh kita itu produk langitan. Di sana ada filenya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Maka obatnya adalah dengan produk langitan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu itu masih galau ya, pikirannya capek, hatinya, perasaannya tuh gersang gitu. Karena apa? Banyak pekerjaan yang ditangani, yang smart ya, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang ceria, ketawanya lepas kayak gitu ya, kata Bunda Dian Diapari gitu ya, enggak ada beban gitu kan. Karena apa? Di bawah sadarnya itu sudah didominasi oleh rasa bahagia dan positif. Yang terjadi akhirnya LOP mudah tersaji di hadapan Bapak Ibu. Impian-impiannya mudah ada di hadapan Bapak Ibu. Tapi ternyata ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Bunda, aku enggak mudah ya Bunda ya kalau afirmasi sendirian gitu kan. Kok kadang kerjakan, kadang enggak gitu kan. Aku kalau misalnya di rumah itu amalan sendiri itu enggak mudah. Gimana solusinya? Ya memang disarankannya Bapak Ibu ya, mengenai ada install bawah sadar ini ya, adalah dengan terapi keberlimpahan. Itu bisa berjamaah seperti ini Bapak Ibu ya, dilakukan bisa offline bisa online gitu ya. Akhirnya offline tuh ada di Pemalang, ada di Ujung Negoro, nanti mau ada di Bandar, mau ada di Pekalongan ya, ada di Insan Mulia sendiri gitu. Karena apa? Untuk terapi bahagia tadi Bapak Ibu ya. Sekarang ini ya ada di online kita setiap Kamis malam Jumat. Lalu apalagi nih, ikuti SYMR tiap bulan, THMR juga. Agar apa nih? Bapak Ibu nanti mendominasi di sana ada pikiran-pikiran yang bahagia. Kemudian besok nih setiap Jumat ya, ada apa nih? Ada donasi wangi surgawi. Bapak Ibu ambil peran itu. Agar apa? Alam semesta dan Allah itu melihat, oh ini nih pantas nih untuk bahagia. Oh orang ini nih mampu nih kayak gitu kan. Oh orang ini nih bisa nih diberi ada titipan-titipan karena ngambil tanggung jawab gitu kan. Jadi akhirnya siapa yang berbagi maka nanti akan dibagi gitu Bapak Ibu. Inilah kekuatan berjamaah Bapak Ibu, dari yang sedekah berjamaah, kita ibadah berjamaah gitu ya, nyari ilmu berjamaah itu menjadi ringan dan mudah Bapak Ibu. Saat ketiganya Bapak Ibu dari pikiran sadar, pikiran bawah sadar, lalu motivation kita otomatis lurus ya.
maka Bapak Ibu di luaran kita apa saja nih rezeki-rezeki baik akan mudah datang mendekati Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu semua, dari bagaimana rasa Bapak Ibu itulah doa terampuh dari Bapak Ibu. Semoga mencerahkan dari penjelasan ini Bapak Ibu ya. Mungkin cukup cepat ya Bapak Ibu lah, karena kalau lambat nanti Bapak Ibu malah kemalaman gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti ingin mengulang materinya kan ada rekamannya ya di YouTube ya, jadi diulang gitu ya. Karena penjelasan kalau melambat itu nanti juga akhirnya tidak mudah masuk. Saya sampaikan ini ya sebenarnya sedang-sedang saja ya, tapi ada yang menangkap itu. Kok kecepatan Bunda gitu, ada yang Bunda kok lama materinya gitu. Nah maka saya buat sedang nih ya, saya buat sedang, insya Allah ini bisa ditangkap semuanya ya. Yang intinya adalah kita untuk bisa senantiasa menjaga vibrasi baik ya, bahagia tanpa batas, bahagia tanpa syarat untuk ada di sehari-hari kita ya. Akhirnya membentuk ada keikhlasan, kesabaran, ketekunan, keuletan, lalu syukur yang selalu ada di dalam diri kita. Inilah Bapak Ibu semua, semoga Allah ridho ya dengan kemasan yang seperti ini. Alhamdulillah jam 9 lebih 10 menit ya kita sudah selesai kajiannya. Lalu kita sambung ya untuk prakteknya Bapak Ibu. Praktek untuk bisa menjadikan ampuh dari doa-doa kita, yaitu kita obati barangkali ada luka di perasaan kita, barangkali ada rekaman-rekaman yang tidak baik, karena setiap saatnya itu jendela hati kita itu tertempel oleh debu-debu ya, debu-debu yang lewat nih Bapak Ibu ya di sekitaran kita. Penting sekali untuk kita disosiasi. Penting sekali untuk kita membersihkan ya dari jendela kaca di hati kita. Ada kaca di jendela hati kita Bapak Ibu. Disosiasi itu apa Bapak Ibu? Kurang lebihnya disosiasi itu adalah seperti kita membersihkan ruangan Bapak Ibu. Tapi tidak sekedar gini Bapak Ibu, nyapu ya, kita nyapu membersihkan ruangan itu sekilas-sekilas tok. Enggak Bapak Ibu. Tapi disosiasi itu sampai sela-selanya gitu ya. Sampai ke sudut-sudut gitu. Ini namanya disosiasi Bapak Ibu, sampai tuntas gitu Bapak Ibu. Ya, nanti akhirnya Bapak Ibu tuh bahagianya itu terus-menerus ya, meraih ada bahagia yang sejati. Karena bahagia yang sejati ini diperoleh hanya karena kita takwa ya, kita takut kepada Allah. Takutnya bukan menjauh tapi justru mendekat, semakin mendekat bermohon kepada Allah. Inilah bahagia yang sejati. Nanti ada ketangguhan di dalam diri Bapak Ibu dalam menghadapi ada ketidakmudahan, ada tantangan di depan ya, mungkin ada impian-impian yang belum mudah teraih karena Bapak Ibu energinya sudah powerful, akhirnya nanti mudah terjadi keajaiban ya. Terutama di sini banyak sekali pembisnis ya, apalagi tantangan-tantangan sekarang ini luar biasa ya. Jadi kita harus update ilmunya, kita harus upgrade juga energinya gitu kan. Ilmu-ilmu apa nih, ilmu bumi apa nih yang sekarang ini masih booming, gabungkan dengan ilmu langitan, gabungkan dengan ada riyadhah yang ada di Arta MR ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti keajaibannya mudah. Sekarang ini yang mendominasi yaitu produk buminya adalah wilayah di digital gitu ya, ada di internet ya. Kita ke sana ya, belajar ya, mau membuat Canva ya, mau membuat capcut gitu. Nanti Bunda Pita buat kelasnya gitu kan, untuk biar semua bisa gitu kan. Ayo yang misalnya usianya ya zaman kolonial, enggak apa-apa kita belajar, enggak usah malu gitu kan. Karena kita memang taunya saat ini gitu kan, Allah berikan kesempatannya saat ini, ya udah kita ambil kayak gitu kan. Momennya jangan lewatkan. Ya gitu kan ya. Kemudian mungkin ada dari Bunda Sartika ya yang kekinian, ada Facebook Ad, ada TikTok Ad kayak gitu kan. Tularkan ilmu-ilmunya gitu kan. Nah, akhirnya nanti bisa menjadikan wasilah dari sahabat-sahabat di sini ajaib ya dalam finansialnya, dalam bisnisnya. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu semua ya. Malam ini kita belajar ilmu bahagia ya, dengan apa? Dengan ada LOP-mu itu berasal dari
dari rasamu gitu ya. Jadi rasa kita itu adalah ternyata LOP terampuh kita. Maka tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Yang kita rasakan harus yang bahagia, yang nyaman. Lah Bunda gimana kalau saya nih masih tidak muda, persoalan ABCD banyak gitu kan. Tenang dulu, istighfar gitu kan. Lalu step-step tadi yang 1, 2, 3 lakukan. Jurnal syukur lah gitu kan, wiridannya lah, kemudian di sini privat RFF LOP-nya dari awal gitu. Ikuti, bajunya putih ya ikut. Mari Bapak Ibu semua kita mulai untuk membaca surat percepatan rezeki ya. Ada Al-Waqiah berjamaah, tentunya tidak hanya Al-Waqiah, ada Asmaul Husna ya, untuk menjadikan doa-doa kita mudah terwujud ada, dilapisi ya, dilandasi dengan ada Asmaul Husna pula ya. Diawali Bapak Ibu ada Ina A'malu Biniyat ya, Bapak Ibu yang mungkin awal bergabung ya, duduknya sikap tenang, kemudian tegak, dada dilapangkan, karena untuk bisa mendownload ya, mengambil ada oksigen yang maksimal. Nanti masuk, kemudian terbuang pelan-pelan ya, terhembus pelan-pelan melalui bacaan-bacaan yang kita lantunkan. Kemudian nanti ambil lagi, lepaskan lagi. Nah, ini proses untuk menyamankan perasaan kita, menyembuhkan luka batin kita. Insya Allah traumatik mudah sekali sembuh Bapak Ibu. Saat mau betul-betul mendengarkan, menyimak, dan kemudian mau melakukannya bareng-bareng. Tidak lama Bapak Ibu sembuh ya. Benar, bismillah, karena saya pernah meruqyah yang sudah luar biasa parah pun alhamdulillah. Karena yakin dengan teknik ini akhirnya kun fayakun, terjadi sembuh alhamdulillah. Bahkan sekarang sukses, saya lihat rumahnya Masya Allah sudah bagus luar biasa ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan menjadi ini ya, amalan yang terbaik ya Allah terima ya, untuk istilahnya kita semua yang mau berjuang ya. Bismillah. Mari Bapak Ibu semua ada Ina A'malu Biniyat. Jangan lupa Bapak Ibu niatnya jangan semata-mata minta uang dulu, tidak ya, tetapi mintanya ridho dan senyumnya Allah dulu. Walaupun kita ngajinya magnet rezeki, tetapi kita berusaha untuk terus ya, mulai untuk menata diri menjadi jiwa-jiwa yang ikhlas ya, dan bersyukur ya, dengan kita untuk mohon ridho dulu ya, setelah itu mohon sehat selamat dimanapun berada. Lanjutkan bahagia di keluarga ya, harmonis di keluarga. Lalu baru silahkan mohon perbaikan finansial, mohon berapa untuk finansial Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan bisa sebutkan di dalam LOP Bapak Ibu ya. Lalu jangan lupa mohon husnul khotimah ya, karena kita nanti tidak tinggal terus ada di dunia ini, nanti akan dipanggil oleh Allah insya Allah dalam keadaan yang demikian. Apa yang kita mohonkan terus menerus setiap Kamis malam Jumat ini yaitu husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan itu. Bismillah ya. Mari Bapak Ibu ada Ina A'malu Biniyat. Silakan. Sebelumnya misalnya Bapak Ibu ingin minum dulu boleh ya, atau ada yang mau mengambil air wudhu dulu juga boleh ya. Nah kemudian yang sudah siap, mari Bapak Ibu untuk Ina A'malu Biniyat kita baca, karena kita mau ada disosiasi ya. Ada RFF melepas. Mbak Bunda saya udah ndak luka batin kok. Bisa jadi ndak luka batin, tapi ada ampas kopi. Ampas kopi itu karat yang melekat sekali yang kita ndak tahu gitu kan. Kita tidak sadar, maka kita sami'na wa ata'na aja, ikut aja, insya Allah nanti itu ada kebaikan, keberkahan untuk Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk ada afirmasi ya, ada doa 1-2 menit mulai. Baik Bapak Ibu, saya afirmasi secara umum, lalu Bapak Ibu aminkan, kemudian kita baca bersama-sama.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim anta ghafurur rahim. Ya Allahu ya muhawilal aqwala wil aqwalana ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah.